Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan yang Dia berikan tiada putusnya kepada kita, serta nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, tak lain dan tak bukan, Dialah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi yang telah menggulung segala tikar-tikar kekafiran dan membentangkan sedidah-sedidah Islam di muka bumi ini. Amin. Kemudian Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di hari kemudian untuk kita semua. Oke, perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya dari kampus Hijau IAIN Palopo, kelas PAI 4C, program studi pendidikan agama Islam NIM 19020112. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bimbingan konseling pendidikan. Yang pertama, miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Pengertian miskonsepsi atau salah satu konsep yang menuju pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para pakar dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dalam berupa konsep awalnya kesalahan hubungan yang tidak benar antar konsep-konsep, gagasan intuitif atau pandangan yang naif. Itu menurut Suparno 2005. Nopak dalam mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Faktor penyebab miskonsepsi di bidang konseling dalam lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Kemudian, keberhasilan layanan bimbingan konseling tergantung pada sasaran dan prasarana. Kemudian yang keempat, konselor harus aktif, sedangkan konseling harus atau boleh pasif, seperti itu. Kemudian adapun yang kelima, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlibat. Jadi kesimpulannya, miskonsepsi adalah sebuah intervensi atau pandangan naif dan definisi yang tidak akurat terhadap suatu konsep yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pengertian ilmiah. Miskonsepsi terjadi karena kesalahan yang tidak dilakukan seseorang dalam membangun. Konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik di sekitarnya atau teori yang diterima. Selanjutnya, salah satu penyebab miskonsepsi adalah anak cenderung memahami kejadian bagian per bagian dalam cenderung tidak mengaitkan satu bagian dengan bagian yang lain, seperti itu. Kemudian adapun materi yang kedua yaitu definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan dan konseling. Nah, definisi bimbingan dan konseling
definisinya sendiri, yaitu definisi bimbingan dan konseling cukup beragam dan bervariasi berikut ini. Kemudian akan saya bacakan sedikit yang telah saya simak tadi. Bimbingan dari berbagai sudut pandang. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Smith menjelaskan bahwa bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada setiap individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan yang kemudian diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana yang diperlukan untuk menyelesaikan diri dengan baik. Perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan kata yang tidak bisa dipisahkan karena istilahnya saling berkesinambungan, saling mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan kata yang berbeda. Pendapat yang mengatakan bahwa antara bimbingan dan konseling berupa dua pengertian yang berbeda, karena konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong dan menggarap individu yang mengalami kesukaran dan gagasan psikis yang serius. Sedangkan bimbingan pada pandangan ini identik dengan pendidikan, sangat identik dengan pendidikan. Kemudian perbedaan antara bimbingan dan konseling itu juga terjadi pada isi kegiatan dan penyelenggara seperti itu. Kemudian kita akan membahas bagian ketiga, yaitu kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Nah, pendidikan, kita sudah memahami bahwa pendidikan merupakan aset yang tak ternilai bagi setiap individu dan masyarakat. Pendidikan tidak pernah dapat hanya dengan mencatat, mendengarkan, menggambarkan jumlah siswa atau personel yang terlibat, harga bangunan dan fasilitas yang dimiliki pendidikan memang menyangkut hal itu semua, namun lebih dari itu semuanya, pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu unsur yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan sekolah. Nah, bimbingan konseling mempunyai layanan khusus yang berfungsi memperlancar mencapai tujuan pendidikan sekolah. Beberapa kriteria yang menjadi syarat bahwa pendidikan dapat dikata bermutu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama efektif, yaitu bidang administrasi, bidang kependidikan, kepemimpinan, dan instruksional dan kurikulum, serta bidang pembinaan siswa. Nah, seperti itu. Kemudian adapun yang keempat, tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Nah, adapun tujuannya dan fungsinya, yaitu tujuan bimbingan dan konseling yang paling esensial adalah untuk membantu setiap peserta didik mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya, ataupun menjadi sebuah motivasi dalam dirinya, agar segala keinginan yang berada dalam dirinya itu dapat terlaksana, dapat terselenggarakan seperti itu. Dan bimbingan konseling juga sebagai fasilitator dalam peserta didik itu sendiri. Adapun fungsi bimbingan dan konseling, yang pertama, fungsi sebagai pemahaman, fungsi sebagai fasilitasi yang saya sebutkan tadi, fungsi penyelesaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pengembangan, serta yang paling penting adalah fungsi perbaikan. Seperti itu. Kemudian adapun kelompok kelima, yaitu
pembahasan kelima atau kelompok yang kelima adalah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut Helen, prinsip berasal dari kata prinsip pra yang arti permula. Nah, permula dengan cara tertentu yang melahirkan hal-hal yang lain yang keberadaannya tergantung pada permula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritis dan teori lapangan yang terarah digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan sesuatu yang dimaksudkan. Beberapa prinsip layanan, berbagai prinsip layanan bimbingan konseling secara umum dapat saya sebutkan antara lain. Yang pertama, bimbingan dan konseling berhubungan dengan sikap dan perilaku individu peserta didik itu sendiri. Kemudian perlu kita kenal dan kita pahami perbedaan individu orang yang akan dibimbing agar dapat memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu di bidang itu. Kemudian yang ketiga, bimbingan itu suatu proses membangun individu, membangun peserta didik. Kemudian yang terakhir, kelompok 6, asas-asas bimbingan konseling. Asas bimbingan dan konseling adalah sebuah dasar atau ketentuan yang harus diterapkan dalam menyelenggarakan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asas-asas yang dimaksud adalah asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatian, kenormatifan, keahlian, kealih tangan, dan tutur hidayah. Individu yang terbimbing setelah dibantu diharap dapat mandiri dengan ciri pokok mampu. Yang pertama, mengenal diri sendiri, mengenal banyak orang, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian mengenal, dan yang paling penting itu mereka dapat mengambil suatu keputusan yang dimana itu tepat sesuai apa yang dia inginkan. Mungkin cukup sekian kiranya seperti yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.